negara. Yang pertama itu, ekspor non-migas memberikan kontribusi utama dalam pemasukan devisa negara, lebih stabil dibanding ekspor migas yang cenderung fluktuatif karena harga minyak dunia. Yang kedua itu, penerimaan devisa dari ekspor non-migas membantu memperkuat cadangan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Contoh data, pada tahun 2025 ekspor non-migas mencapai $82,56 miliar dengan pertumbuhan 7,68%, sedangkan ekspor migas menurun. Ekspor non-migas adalah penjualan barang dan jasa dari Indonesia ke luar negeri yang berasal dari sektor migas, yaitu minyak dan gas bumi. Ini mencakup berbagai macam produk dan layanan, mulai dari produk pertanian, manufaktur hingga jasa-jasa seperti pariwisata dan transportasi. Dengan kata lain, ekspor non-migas merupakan kontribusi penting bagi devisa negara di luar pendapatan dari sektor migas. Dampak ekspor non-migas terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor industri dan pertanian. Yang kedua, mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada migas, dan memperkuat neraca perdagangan. Yang ketiga, ekspor non-migas juga berpengaruh pada produk domestik bruto atau PDB. Tantangan pengembangan ekspor non-migas yang pertama yaitu persaingan global yang ketat, menuntut peningkatan kualitas dan inovasi produk. Yang kedua, fluktuasi pasar internasional dan hambatan prosedur ekspor yang masih menjadi kendala. Yang ketiga, kebutuhan peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha ekspor. Strategi penguatan RKSP non-migas, rencana kedatangan sarana pengangkut non-migas, strategi penguatan otomasi dan digitalisasi, penerapan sistem elektronik seperti PDE, manifest yang mengotomasi pemberitahuan SKSP dan manifest mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data dan transparansi antara instansi terkait, koordinasi antara stakeholder, meningkatkan sinergi antara pengangkut, kantor PBN, pelaku usaha, dan instansi pemerintah untuk memastikan dokumen RKSP disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pengawasan dan kontrol fisik, memastikan kesesuaian antara dokumen RKSP dan kondisi fisik barang yang diangkut untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran kepabeanan. Kepatuhan regulasi, penegakan aturan sesuai Perdirjen Bea Cukai dan Undang-Undang Kepabeanan, termasuk sanksi bagi pelanggar serta kewajiban mencantumkan data penting seperti NPWP dalam dokumen RKSP untuk validasi dan rekonsiliasi data, pengembangan infrastruktur TI, penggunaan platform berbasis web untuk akses data real-time oleh semua pihak terkait, mendukung prinsip good governance dan integrasi data nasional, sosialisasi dan pelatihan, meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan petugas kepabeanan mengenai tata cara penyerahan, pembatalan, dan perbaikan RKSP dan manifest agar proses berjalan efektif dan efisien. Kesimpulan, ekspor non-migas merupakan tulang punggung devisa negara yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan ekspor migas.